Konflik sosial yang terjadi di Indonesia sudah sangat banyak, bahkan ada yang hingga memakan banyak korban jiwa. Konflik sosial sendiri merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Meski pemerintah dan lapisan masyarakat sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik, namun tetap saja ada sejumlah faktor yang belum bisa diatasi dan membuat konflik masih terus terjadi. Salah satu alasan kerusuhannya adalah salah paham, perseteruan antar etnis dan politik. Aksi yang dilakukan juga serupa, mulai dari penembakan, kericuhan, penjarahan, dan masih banyak lainnya. Berikut 7 kerusuhan terbesar di Indonesia sepanjang sejarah yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Peristiwa Mei tahun 1998. Peristiwa Mei tahun 1998 menjadi kerusuhan terbesar di Indonesia yang paling diingat. Ada sebanyak 1.217 jiwa meninggal dunia, 91 orang luka, dan 31 orang hilang dalam peristiwa ini. Korban yang meninggal disebabkan berbagai kondisi, mulai dari terbakar, luka akibat senjata, pembunuhan, sampai pamer kaos. Tidak hanya aksi demonstrasi saja, di masa ini juga terjadi kasus pamer kaos. Selama kerusuhan Mei tahun 1998, adapun pamer kaos massal terjadi di berbagai wilayah Jakarta, mulai dari Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, dan sekitarnya. Aksi demonstrasi ini dipicu oleh berbagai masalah yang terjadi di era itu, mulai dari krisis moneter, kenaikan harga pangan, KKN yang merajalela di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Situasi demonstrasi semakin memburuk. Pasca 4 mahasiswa Trisakti tewas tertembak pada 12 Mei tahun 1998. Akhirnya aksi demonstrasi berlangsung selama 3 hari berturut-turut. 2. Konflik Sampit. Konflik Sampit atau Perang Sampit atau Tragedi Sampit adalah sebuah peristiwa kerusuhan antar etnis, antara suku Dayak asli dengan warga migran Madura yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Peristiwa ini pertama kali terjadi pada 18 Februari tahun 2001 dan berakhir di penghujung tahun tersebut. Dilansir dari sejumlah sumber, alasan utama terjadinya perseteruan kedua etnis ini berawal dari pertumbuhan populasi migran Madura di Kalimantan Tengah yang memperketat persaingan ekonomi masyarakat lokal. Namun kerusuhan baru terjadi saat salah satu rumah warga Dayak menjadi sasaran serangan pembakaran. Berdasarkan rumor yang beredar, pelaku yang membakar rumah itu adalah migran Madura yang tinggal di sana. Sebagai warga lokal tentu suku Dayak tidak menerima perlakuan dari pendatang dan mulai melakukan penyerangan balik. Akhirnya perseteruan antara suku Dayak dengan Madura terjadi. Dampak dari peristiwa ini sangat banyak yang meninggal dan sekiranya ada 1.355 orang Madura harus mengungsi kembali. 3. Kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso terjadi pada 25 Desember tahun 1998 sampai 20 Desember tahun 2001. Asal muasal peristiwa ini terjadi dari sebuah bentrokan kecil antar kelompok pemuda yang berakhir menjadi kerusuhan bernuansa agama. Kabupaten Poso adalah salah satu dari kabupaten di Sulawesi Tengah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Namun pada saat itu, pemerintah setempat dalam fokus program transmigrasi, sehingga pendatang dari Bugis, Sulawesi Selatan datang ke kabupaten ini. Awal kerusuhan terjadi pada 24 Desember tahun 1998, di mana ada seorang pemuda yang berasal dari mayoritas Protestan menikam seorang pemuda Muslim. Konflik pertama berhasil diselesaikan dengan baik oleh kedua pemuka agama yang sepakat bahwa alkohol adalah sumber masalahnya.
Akhirnya Polres Poso mulai menyita dan menghancurkan minuman keras yang beredar di sana. Namun ada satu toko yang ingin disegel oleh pemuda Muslim yang sedang dijaga oleh pemuda Protestan. Pertemuan kedua pemuda ini berakhir dengan bentrokan. Kerusuhan kedua mulai terjadi lagi pada 15 April, ketika seorang pemuda Muslim mengaku menjadi korban tikam dari sekelompok pemuda Kristen. Pihak Muslim yang tidak menerima langsung membalas sampai akhirnya kerusuhan antaragama terjadi. Pada bulan Mei tahun 2000, kerusuhan mulai memburuk setelah terjadi aksi penculikan dan pembunuhan di Kabupaten Poso. Bahkan banyak wanita dan anak-anak yang menjadi korban penculikan dan pelecehan seksual di tahun ini. Konflik ini akhirnya berakhir pada 20 Desember tahun 2001 dengan perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam dengan menandatangani perjanjian deklarasi Malino. Dikabarkan ada sebanyak 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar pasca kerusuhan Poso. Empat, kerusuhan Lampung Selatan. Kerusuhan Lampung Selatan terjadi selama 3 hari dari tanggal 27 Oktober hingga 29 Oktober tahun 2012. Sama seperti di Poso, kerusuhan Lampung Selatan juga terjadi pasca program transmigrasi yang diadakan pemerintah saat warga Bali masuk ke Lampung dan tinggal di Lampung Selatan. Warga Bali yang berada di sana kemudian membangun perkampungan bernama Bali Nuraga, Bali Agun, dan Bali Napal. Konflik baru muncul saat 10 pemuda bersepeda dari desa Bali Nuraga. Namun rombongan ini tidak sengaja menyerempet motor yang dinaiki 2 gadis dari warga desa Agom. Para pemuda itu berniat untuk menolong 2 gadis dan harus menyentuh tubuh mereka. Sayang warga lain yang melihat kejadian ini justru beranggapan bahwa para gadis telah dilecehkan oleh rombongan pemuda. Buntutnya, warga desa Agom membawa 50 orang sambil membawa senjata tajam ke desa Bali Nuraga. Bentrokan antar 2 desa mulai terjadi pada Sabtu malam, 27 Oktober tahun 2012. Bentrokan kedua etnis ini baru berakhir pada 29 Oktober tahun 2012 setelah kedua desa membuat kesepakatan damai dan tidak saling menuntut secara hukum. 5. Kerusuhan Tanjung Priok tahun 1984. Kerusuhan terbesar di Indonesia selanjutnya adalah kerusuhan Tanjung Priok tahun 1984, sebuah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru. Peristiwa ini berawal dari ceramah-ceramah yang membahas dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru. Salah satunya adalah kebijakan menjadikan asas tunggal Pancasila sebagai asas tunggal ideologi bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, mereka juga memasang pamflet dan spanduk berisi kegelisahan terhadap kebijakan baru ini di lingkungan masyarakat. Sampai pada akhirnya, Babinsa Hermanu melepas spanduk itu dan memicu kemarahan warga atas tindakan tidak sopan yang dilakukannya. Pada 11 September, warga meminta bantuan tokoh masyarakat setempat, Amir Biki, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Esoknya, beberapa orang mubalighe mulai menyampaikan ceramah di tempat terbuka dan membahas masalah politik dan sosial, termasuk kasus bentrok antara Babinsa dengan warga. Di hadapan massa, Amir Bikir berani menyerukan ultimatum kepada militer untuk membebaskan para tahanan. Jika tidak, dia berani mengerahkan massa untuk mengadakan demonstrasi. Selesai menyerukan ultimatum, berkumpullah sebanyak 1.500 demonstran yang ingin bergerak ke kantor Polsek dan Koramil. Dalam perjalanan, demonstran ini dikepung dari 2 arah oleh pasukan bersenjata. Kerusuhan mulai terjadi dan dari berbagai penjuru terdengar suara letusan senjata. Beberapa dari mereka tumbang berlumuran darah, mereka yang selamat berusaha bangkit menyelamatkan diri. Usai kerusuhan,
Media menyebutkan ada 20 orang tewas dalam kerusuhan. Namun catatan resmi yang beredar saat ini memberikan total 24 korban tewas dan 54 terluka termasuk anggota militer. Namun pernyataan para korban yang selamat melaporkan ada lebih dari 100 orang tewas dalam kerusuhan Tanjung Priok. 6. Kerusuhan di Ambon tahun 2001. Kerusuhan Ambon yang terjadi pada 11 dan 12 September tahun 2001 berawal dari kematian seorang tukang ojek bernama Darkin Saiman. Darkin Saiman diketahui mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak rumah seorang warga bernama Otto di daerah Gunung Nona menuju Pos Bantang. Berdasarkan kronologinya, meninggalnya Darkin Saiman terjadi setelah kecelakaan. Namun entah berasal dari mana muncullah sebuah dugaan yang menyebut bahwa Darkin meninggal karena dibunuh. Akhirnya terjadilah pertikaian antara dua kelompok yang saling melempar batu dan merusak fasilitas umum. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Anton Bacrul Alam mengatakan bahwa korban tewas di kerusuhan Ambon akibat luka tembak. Anton juga menyebut bahwa ada 65 warga yang mengalami luka ringan dan 24 mengalami luka berat. 2 hari pasca bentrok di sejumlah tempat, aktivitas kota Ambon masih belum kembali normal. Belum ada perkantoran yang buka, toko-toko pun masih tutup. Bahkan, Ambon Plaza yang biasanya penuh sesak dengan pengunjung tak beraktivitas. Sedangkan para tokoh agama setempat dengan sigap turut memulihkan keamanan. Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia MUI Maluku dan Sinode Gereja Protestan Maluku JPM mengimbau warga untuk hidup dengan damai, sehingga kondisi yang sebelumnya tegang kembali berangsur pulih. 7. Kerusuhan Kanjuruhan. Kerusuhan terbesar di Indonesia yang terakhir adalah peristiwa di Stadion Kanjuruhan yang terjadi setelah pertandingan sepak bola antara Arema FC 2-3 melawan Persebaya. Kronologi kerusuhan ini berawal dari supporter yang kecewa atas kekalahan tim favoritnya. Akhirnya mereka turun ke lapangan untuk melampiaskan rasa emosinya kepada pemain dan ofisial. Tindakan supporter langsung dihalau oleh kepolisian setempat. Namun situasi semakin tidak kondusif karena adanya penyerangan dari supporter kepada polisi. Untuk menghentikan tindakan anarkis itu, pihak kepolisian akhirnya melayangkan gas air mata di dalam stadion. Penonton yang terkena gas air mata mulai berhamburan menyelamatkan diri untuk keluar dari stadion. Sayang terjadi penumpukan di area pintu keluar stadion dan menyebabkan penonton tidak dapat evakuasi. Tragedi kerusuhan Kanjuruhan memakan korban hingga 130 orang yang terdiri dari penonton dan anggota polisi. Berdasarkan laporan Detim, sebanyak 34 korban meninggal dunia di dalam stadion, sementara korban lainnya meninggal saat proses pertolongan di rumah sakit. Itulah 7 deretan kerusuhan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Jika masih ada yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.